Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Oke, balik lagi bersama aku di sini akan menjelaskan tentang public speaking kembali nih teman-teman. Nah, di awal-awal kan sempat kita bahas ya tentang public speaking, tentang gimana sih caranya kita mengatasi rasa gugup atau demam panggung gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada kemarin minggu lalu hari Senin teman-teman aku habis ngebahas tentang public speaking kembali nih. Nah, sebelum itu ada praktek public speaking. Nah, kemarin teman-teman aku ada yang berperan sebagai guru, ada yang berperan sebagai penceramah gitu ya. Dan itu seru sih lihatnya dan saya belum berkesempatan dan pasti saya akan mendapatkan kesempatan itu berbicara di depan kelas gitu ya dengan waktu 10 menit. Nah, setelah itu teman-teman saya itu mempresentasikan tentang public speaking. Seperti adanya urgensi public speaking, tujuan public speaking, dan juga adanya manfaat public speaking. Nah, definisi yang waktu itu dipakai oleh teman-teman saya itu ada dari Anna Agustiana Zainal, yaitu public speaking merupakan proses berbicara di depan umum atau halayak umum untuk menyampaikan suatu informasi, menghibur dan juga mempengaruhi audiens. Nah, ini juga seperti yang sudah dijelaskan lalu ya gitu, untuk mempengaruhi audiens ketika kita berbicara dan juga menyampaikan suatu informasi gitu ya dari si pembicara kepada halayak umum atau yang mendengarkan gitu ya. Pasti ketika kita berbicara itu ada yang mendengarkannya, tidak mungkin kita berbicara seperti ini karena ketika saya berbicara di depan handphone pun nanti ini akan saya upload ke YouTube dan ada beberapa orang halayak umum yang mendengarkannya seperti itu. Nah, ada juga urgency public speaking. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dengan kita aksi gitu ya untuk berbicara gitu ya dan paham apa yang ingin kita bicarakan, itu juga bisa meningkatkan kepercayaan diri kita gitu ya teman-teman. Dan juga ketika kita pandai berpublic speaking itu akan membuat diri kita ini membuat nyaman gitu. Orang-orang tuh nyaman kepada kita dan kita juga bisa mudah bergaul bersama orang-orang seperti itu. Dan jika dilihat ya, kebanyakan orang public speaking itu adanya bakat untuk berjual gitu ya. Ada bakat menjadi seorang penjual gitu untuk orang yang public speaking. Kemudian juga seorang public speaker ini bisa memahami gitu ya, untuk bisa mudah memahami apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita dan juga public speaking ini bisa meningkatkan kualitas hidup kita ya, ketika kita bisa menjaga gitu ya, membicarakan suatu pembicaraan itu bisa meningkatkan suatu kualitas hidup kita. Seperti kita membahas tentang agama, maka kita dipandang sebagai orang yang paham tentang agama gitu ya. Kemudian kita membahas tentang suatu ekonom gitu ya, tentang keuangan gitu ya, maka kita akan dipandang sebagai orang yang paham akan keuangan atau sebagai ekonom gitu ya. Kemudian urgency public speaking ini bisa mengukur kemampuan diri kita nih ya. Seperti kita ini berbicara di depan umum, kita ini bisanya membahas tentang apa sih ahlinya di bagian mana sih gitu ya. Seperti itu. Kemudian dapat meningkatkan pengetahuan karena seorang public speaker ini akan terus belajar gitu ya, belajar menyampaikan gitu ya. Kemudian ini juga bisa meningkatkan pengetahuan kita gitu ya, seperti itu teman-teman. Kemudian ada tujuannya itu bisa menginformasikan. Nah, itu sudah secara jelas gitu ya bahwa public speaker ini menyampaikan suatu informasi dan itu tujuannya gitu ya. Kemudian ada meyakinkan gitu ya. Nah, ini juga bisa masuk ke mempengaruhi audiens. Nah, itu juga kerana meyakinkan audiens dengan cara kita menyampaikannya. Dan juga tentunya public speaker itu menghibur. Nah, selain itu memberikan inspirasi atau motivasi, sama halnya seperti orang-orang motivator seperti itu. Dan juga banyak lagi. Adanya manfaat public speaking. Manfaatnya itu yaitu ada meningkatkan profesionalisme gitu ya. Nah, seperti profesionalisme kita ini di ranah bidang apa gitu ya. Dan juga kita itu profesionalisme itu dianggap sebagai bertanggung jawab gitu ya teman-teman. Dan juga ada meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Ini manfaatnya ketika kita terus berusaha belajar menjadi seorang public speaker.
adanya kemampuan diri dan kepercayaan diri yang tinggi. Kemudian ada meningkatkan ya rasa percaya diri dan memperluas jaringan. Nah, ketika kita pintar gitu ya untuk berbicara, mudah mengemas suatu pembicaraan agar orang mudah memahaminya, juga ini bisa memperluas jaringan kita. Banyak orang-orang yang mengenal kita juga. Nah, ya, orang-orang juga bisa mengenal kita ini dengan apa yang kita bicarakan gitu, apa yang kita sampaikan kepada halayak orang-orang. Nah, selain daripada itu juga dengan public speaker ini, dengan kita belajar untuk public speaking, ini juga kita bisa meningkatkan kemampuan diri kita untuk mempengaruhi orang seperti itu. Dengan ucapan, dengan kata-kata yang menarik, itu juga bisa mempengaruhi orang-orang lain seperti itu. Ada juga karakteristik gitu ya. Nah, karakteristik ini ada yang sifatnya formal, juga ada fokus pada ide pembicaraannya, juga adanya target audiens spesifik gitu ya. Ketika kita ingin berbicara tentang ekonomi, berarti kita audiensnya harus orang yang sedang belajar, mau belajar tentang ekonomi seperti itu ya. Jadi kita mau menjelaskan tentang tentang adanya rasanya empati, cara mendengarkan yang baik, berarti audiensnya itu sepertinya contohnya orang-orang yang sedang belajar tentang bimbingan konseling Islam seperti itu. Dan juga menggunakan konsep 3 verbal, vokal, dan visual seperti itu teman-teman. Jadi public speaking ini kemampuan gitu ya untuk berbicara, menyampaikan informasi, mempengaruhi, menghibur, atau memberikan inspirasi. Nah, ini juga tidak beda jauh seperti apa yang saya jelaskan minggu kemarin ya. Bedanya di sini ada urgensi, tujuan, dan juga manfaatnya. Seperti itu teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.